Saya Hilda Nurul Mawaddah. Saya merupakan guru di SMK Negeri 4 Jakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Bengkulu. Pada PPL kedua ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring bersama siswa SMK Negeri 4 Jakarta. Pembelajaran ini dimulai dengan guru membagikan tautan Google Meet ke dalam grup WhatsApp kelas. Selanjutnya, guru juga membagikan materi ajar lembar kerja peserta didik atau LKPD beserta daftar hadir pada Google Classroom Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Silakan. Alhamdulillah, hari ini anak-anak dapat bertatap maya kembali bersama ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan semangat kalian dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Ririn. Silakan Ririn. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita tatap maya pada hari ini berjalan dengan lancar. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, silakan berdiri. Ya, selesai. Silakan duduk kembali. Lalu, ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Selanjutnya, anak-anak, Ibu ingin bertanya, hari ini hadir semuanya, Tito? Ada beberapa ibu yang melakukan ANBK. Baik, beberapa anak tidak hadir pada hari ini karena sedang melaksanakan simulasi ANBK di sekolah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas informasinya, Tito. Jangan lupa juga anak-anak silakan mengisi tautan presensi yang ada di Google Classroom kalian masing-masing ya. Selanjutnya, Ibu ingin mengajak kalian membunyikan yel-yel kita. Semangat berbahasa! Utamakan bahasa Indonesia. Kuasai bahasa asing. Baik. Oke, berarti sudah semangat ya? Ya, oke baik. Masih ingat anak-anak kita mempelajari materi apa sebelumnya? Silakan langsung aktifkan audionya. Siap pengertian hikayat, Bu. Pengertian hikayat dan Ciri khas hikayat. ciri khas hikayat. Kemudian kita telah mempelajari apa lagi sebelumnya? Mohon izin menambahkan Bu, sebelumnya kita juga tentang struktur hikayat. Ya, sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang struktur hikayat. Masih ingat apa yang dimaksud dengan hikayat? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Ririn. Adalah karya sastra selama yang umumnya mengisahkan kepahlawanan seseorang, lengkap dengan kekuatan atau kesakitan tokoh. Iya, hikayat merupakan karya sastra prosa lama yang umumnya mengisahkan kepahlawanan seseorang lengkap dengan kekuatan atau kesaktian tokoh. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kembali. Masih ingatkah ciri-ciri hikayat apa saja? Silakan. Iya, Hansa, silakan. Alfalah. Baik yang dari hikayat yaitu seperti ini. Yang kedua ada kemustahilan, kesaktian, lalu istana sentris, cerita berbingkai, tema dominannya adalah petualangan, dan juga
Penokohannya bersifat hitam putih. Baik, Sekian. bagus. Alfalah, berarti anak-anak sudah memahami semua apa yang kita pelajari sebelumnya. Kalau kemarin, seperti yang tadi Alfalah dan Ririn sampaikan, kita sudah mempelajari tentang ciri khas hikayat, apa itu hikayat, dan struktur hikayat. Sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai pada hikayat. Seperti pada kompetensi dasar 3.8, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Indikator pencapaian kompetensinya diharapkan setelah ini anak-anak dapat menyimpulkan nilai-nilai yang ada dalam hikayat Bayan Budiman dan cerpen yang berjudul Tukang Pijat Keliling. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi yang kedua diharapkan juga anak-anak dapat menganalisis perbedaan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Setelah ini, Ibu akan menayangkan sebuah hikayat Bayan Budiman. Kemudian anak-anak simak, nanti catat apa isi dari hikayat tersebut, kemudian nilai-nilai apa yang terkandung pada hikayat tersebut, dan kaidah kebahasaannya seperti apa yang digunakan pada hikayat tersebut. Paham instruksi dari Ibu? Paham. Baik. Ya, Ibu tampilkan videonya ya. Ada saudagar di negara Ajam. Khoja Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah isterinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada isterinya itu. Wahai istriku, aku telah membelikanmu 2 ekor burung sebagai peneman kesenianmu. Terima kasih suamiku, akan aku jaga baik-baik burung pemberianmu ini. Hatta beberapa lama tinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda, lalu melihatnya rupa bibi Janab yang terlalu elok. Sejak hari itu mereka berdua saling jatuh cinta. Wahai burung bayan, bagaimanakah pendapatmu tentang hasratku ini? Baiklah, hamba tidak akan melarang Tuan meneruskan rencana yang telah Tuan buat. Tapi ingatlah, apalah yang dicari oleh anak manusia di dunia ini, melainkan martabat, kebesaran dan kekayaan. Adakah yang lebih dari semua itu, melainkan kesetiaan seorang isteri kepada suaminya? Bibi Jainab pun terenyuh mendengar cerita-cerita dari burung bayan tersebut. Bibi Jainab terpaksa menyangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putera raja. Begitulah seterusnya, sehingga Khojan Maimun pulang dari pelajarnya. Burung bayan yang budiman itu dapat menjaga nama baik tuannya, pun menyelamatkan rumah tangga tuannya. Ya, baik, selesai. Kalian telah menyimak ceritanya. Kemudian nanti kalian juga akan membaca tentang cerpen Tukang Pijit Keliling seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Untuk kalian membaca terlebih dahulu di rumah, sudah kan? Sudah membaca? Ya, alhamdulillah sudah dibaca. Kemudian apa nilai-nilai yang terkandung pada hikayat Bayan Budiman dan nilai yang terkandung pada cerpen Tukang Pijit Keliling. Kemudian ciri kebahasaannya juga apa yang digunakan pada hikayat Bayan Budiman dan cerpen Tukang Pijit Keliling. Setelah ini, kalian akan mendiskusikan hal tersebut, berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nanti Ibu akan berkeliling, kalian diskusikan apa isi dari hikayat Bayan Budiman, isi dari cerpen Tukang Pijat Keliling, kemudian analisislah nilai-nilai yang terkandung di dalam kedua teks tersebut, hikayat dan cerpen, perbedaannya apa, persamaannya apa, nilai-nilainya, kemudian ciri kebahasaannya juga yang digunakan pada cerpen apa, dan yang digunakan pada hikayat Bayan Budiman apa. Paham instruksi Ibu? Paham. Baik, ya, kalau sudah paham, setelah ini anak-anak berkumpul dengan kelompok masing-masing, linknya yang sudah Ibu bagikan tadi di dalam grup WhatsApp ya. Kelompok 1 masuk ke tautan kelompok 1 dan kelompok 2 masuk ke tautan kelompok 2. Silakan, boleh keluar dulu dari kelas yang utama ini. Kelompok berapa ini? Ya, baik-baik. Kelompok 1, siapa yang akan memandu jalannya diskusi di kelompok 1? Itu mungkin saya aja. Alfalah? Iya. Baik, kelompok 1 dimulai diskusinya yang akan dipimpin oleh Alfalah. Ada 2 hal yang akan anak-anak diskusikan, yaitu nilai yang terkandung pada hikayat Bayan Budiman dan kaidah kebahasaan yang terkandung pada hikayat Bayan Budiman beserta cerpen. Jadi, kalian sandingkan itu hikayat dan cerpen ini nilai-nilainya apa dan kaidah kebahasaan yang digunakannya apa. Sama atau beda? Kalau sama, apanya yang sama? Kalau berbeda, dimananya yang berbeda? Paham? Silakan Alfalah dimulai. Jadi, Sebelumnya perkenalkan, Alfa. Hari ini saya akan memimpin diskusi tentang hikayat dan juga cerpen Bayan Budiman dan juga Tukang Pijit
sebelumnya udah pada baca semua kan? Sudah kan? Sudah. Baik, yang akan kita diskusikan, yang pertama itu nilai yang terkandung pada kedua teks. Nah, dari teman-teman sekalian ada yang udah tahu gitu, kira-kira apa sih nilai yang terkandung dalam cerita Bayan Budiman itu? Setahu saya, nilai agama, nilai moral, nilai pendidikan, sama nilai estetika, sama nilai sosial. Boleh Baik, Ibu, kalau dari teman-teman yang lain, apakah ada jawaban lain? boleh Ibu arahkan? Ya, tadi Suci sudah menyebutkan nilai-nilainya bagus. Alangkah lebih baiknya nilai agama itu terletak pada kalimat yang mana, begitu, pada kutipan teks yang mana, agar sama-sama tahu, oh ini maksudnya nilai agama, begitu, ya. Nilai moralnya pada kalimat yang mana? Baik, untuk Suci, poin-poin yang tadi disebutkan seperti agama, moral, mungkin bisa disebutkan contoh-contohnya pada bagian mana di teks ceritanya. Selagi menunggu Suci, apa ada jawaban yang lain? Nah, izin buat nambahin tadi Suci, nilai agama pada kalimat kita harus bernasihat jika ada seseorang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai moral, apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selama martabat kesabaran dan kekayaan. Baik, sepertinya soal itu cukup. Jadi saya simpulkan poin-poin yang ada yang terkandung dalam kedua teks tersebut adalah nilai religi, moral, pendidikan, estetika, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya. Baik, saya poin kedua yang akan kita diskusikan yaitu mengenai unsur kebahasaan teks pada Bayan Budiman dan juga tukang pijit. Nah, dari kalian ada yang udah tahu belum? Kira-kira di dalam kedua teks itu apa aja sih unsur kebahasaan yang digunakan? Untuk unsur kebahasaan yang digunakan, majas alegori, majas hiperbola, itu sih yang saya tahu. Ada contoh kalimatnya nggak? Kayak majas Ya. apa tadi? Baik. Teksnya sebelum dia pergi sebelum dia pergi berpesanlah dia pada istrinya, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor angsa itu. Nah, dari apa yang disampaikan Rin tadi, dari teman-teman yang lain ada tambahan atau sanggahan nggak? Ada nggak yang bisa nyimpulin? Apa aja sih yang udah kita sampaikan tadi di diskusi-diskusi tadi? Baik, di diskusi yang tadi, kami sama-sama membahas tentang nilai-nilai yang terkandung pada teks Bayan Budiman dan juga tukang pijit. Nilai-nilai yang terkandung seperti nilai religi, nilai moral, nilai pendidikan, nilai estetika, dan lain sebagainya. Lalu poin kedua yang kami simpulkan tadi, yaitu unsur kebahasaan yang digunakan, yaitu dua-duanya sama-sama menggunakan majas. Selain majas, perbedaannya apa kira-kira? Kebahasaan pada hikayat dengan cerpen. Kalau hikayat yang tadi kalian dengar menggunakan bahasa apa? Melayu. Ya, hikayat yang tadi kalian dengarkan itu, video itu, hikayat berbahasa Melayu. Pada dasarnya hikayat banyak. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa India, tapi sekarang kita mempelajari hikayat yang berbahasa Melayu karena satu rumpun dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau kita gimana? Apa bukunya kita videoin atau bagaimana? Tugasnya nanti di share screen, kemudian kalian presentasikan nanti di kelas yang utama. Ya, ke kelompok 2 dulu ya. Baik, Bu. Ya. Kelompok 2. Ya. Oke, kelompok 2. Silakan berdiskusi. Siapa yang ingin memandu jalannya diskusi? Oke, terima Harani. Baik. Materi ajarnya sudah dibaca. Ya, silakan Maharani dilanjutkan diskusinya. Siap, baik Bu. Di sini kita akan diskusi tentang cerpen tukang pijat keliling. Yang pertama, kita diskusi isi cerita. Yang lain ada yang tahu nggak isi cerita dari cerpen tukang pijat keliling? Mungkin Nadia boleh ceritakan isi cerita dari cerpennya. Menurut saya, tukang pijat yang mereka bernama Joko yang memiliki keahlian meramal kejadian di masa depan. Joko sering diminta untuk meramalkan masa depan oleh orang-orang yang dipijatnya. Menurut saya, isi cerita cerpen tukang pijat keliling seperti itu. Nah, bagus tuh Nadia. Ada yang lain? Oke, kita bahas dulu. Mau bahas cerpen dulu apa hikayat dulu? Hikayat dulu aja, Ya, Bu. hikayat dulu. Oke, berarti nilai-nilai yang terkandung pada hikayat apa saja? Silakan. Boleh tahu nggak nilai-nilai yang di sini? Nilai moralnya, sebagai manusia harus menjaga martabat kesabaran dan kekayaan. Dan saya boleh tambahin lagi ya Bu nilai-nilainya. Di sini ada nilai agama dari kita sebut, yaitu ia selalu bersyukuri mimpi, walaupun percaya mimpi tak akan merubah apa-apa. Ya Bu, nilai agama.
Iya, betul. Oke. Berarti tidak ada gunanya mempercayai mimpi, maksudnya begitu ya. Percaya itu hanya kepada Tuhan, artinya dia memiliki kepercayaan terhadap agamanya gitu. Jangan percaya terhadap mimpi. Baik, lanjut Neng. Bagus. Nilai budaya. Ia dikenalkan oleh anak saudagar yang kaya amat yang Farisa namanya Bibi Zainab. Iya, oke. Nilai budaya. Kenapa disebut nilai budaya? Budaya itu kebiasaan, ya. Kebiasaan yang berkembang pada masyarakat tersebut. Menurut saya nilai cerpen yang di sini saya dapat adalah nilai edukasi. Nilai edukasinya kalimatnya adalah jangan memanfaatkan kelebihan orang lain untuk melakukan hal buruk. Setuju gak yang lain? Setuju. Setuju. Ada yang mau nambahin lagi nilai cerpennya? Kalau sosial dari saya itu esoknya di suatu Jumat yang cerah, Pak Lurah mengumpulkan warga untuk memindahkan perlengkapan penimbunan ke tenda ke perkampungan. Nah, yang lain ada nggak selain dari saya nilai-nilai dari terkandung cerpen tersebut? Yuk ditambahkan sama yang lain. Tadi nilai sosial ya, Maharani? Iya, Bu. Ya, bagus sekali kalimatnya tadi. Terletak di situ kalimatnya Pak Lurah, Bu. Pak Lurah ini memberitahu kepada warganya untuk Mengumpulkan warga memindahkan perlengkapan penguburan. ya, itu kan berkaitan dengan kegiatan sosial ya. Bekerja sama gitu di masyarakat, itu berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Bagus sekali. Jalan lagi ada namanya kebiasaan. Dan dari di sini ada yang tahu nggak? Majas retoris. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Nah, yang lain ada lagi nggak? Jadi kalau nggak ada, saya menambahin lagi. Di sini ada unsur bahasan majas diperguna, yaitu sifatnya adapun hamba, ini harapan lain Tuhan. Jika kalau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan, insya Allah di atas kepala hambalah menangguhinya. Itu dari unsur bahasan ada majas teologi, ada majas retoris, sama majas hiperbola. Oke, selain majas, apalagi unsur kebahasaan yang digunakan pada hikayat? Arkais, Bu. Itu mungkin saya akan tambahkan lagi untuk bahasan yang di hikayat. Dari segi kebahasan hikayat mempunyai kekhasan yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata penghubung pada setiap awal kalimat seperti maka atau ketika. Selain majas, konjungsi, apalagi? Ayo, bedanya dengan cerpen, hikayat ini menggunakan kata apa? Kata arkais. Kata arkais. Kata arkais itu apa, Neng? Nadia? Kata yang sudah jarang saat ini digunakan. Kata yang saat ini sudah jarang digunakan, contohnya. Kata hubaya-hubaya. Ya, Rizka, betul. Tadi ada kata arkais, hatta, terus sebermula. Kan diceritakan sebermula di negara ajam. Oke, baik. Lanjut pada cerpen. Sekarang Maharani. Untuk bahasanya ada majas retoris. Di kutipan teks tersebut, adakah Darko memang sudah mengetahui segala apa yang terjadi? Ya, apa kata retoris itu apa? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat ini tidak memerlukan jawaban kan? Memang memang Darko bisa jadi saja sudah mengetahui apa yang akan terjadi karena dia selain tukang pijat, dia juga peramal, katanya seperti itu ya. Tapi bisa jadi juga dia tidak mengetahui segalanya, bisa saja itu cuma anggapan dari masyarakat saja bahwa dia memang pintar meramal. Begitu. Lanjut, Maharani. Saya boleh nambahin majas hiperbola nggak? Boleh. Kalimatnya tentulah kehadiran Darko membuat kampung kami lebih menggeliat, makin bergairah. Ya, bagus. Lanjut. Lanjut lagi. Silakan Maharani. Saya tambahin lagi ya Bu, ciri kebahasan cerpen itu ada di menggunakan tentunya bahasa Indonesia, menyebutkan tokoh, baik nama, kata ganti, julukan atau sebutan. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan setting cerita itu kayak benar-benar terjadi di halayak gitu Bu. Kemudian cerpen juga menggunakan apa cerpen? Ada konjungsinya tidak? Kata penghubung. Ya, kata penghubung. Ada konjungsinya tidak pada cerpen? Kata penghubung itu contohnya apa? Ketika dan serta terus sehingga ada tidak di dalam cerpen?
Ada kan? Berarti di dalam cerpen juga terdapat konjungsi. Ya, baik. Sudah, baik. Ya, alhamdulillah diskusinya sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Langsung bergabung ke kelas yang utama ya. Tadi tautan yang di awal ya, anak-anak. Alhamdulillah kita sudah berkumpul kembali di kelas yang utama. Sekarang anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian catat dengan kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan Al-Aflah mempresentasikan sambil menjabarkan hasil diskusi. Saya screen ya, Bu. Ya, baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan presentasikan hasil diskusi tadi. Yang pertama yaitu poin mengenai nilai yang terkandung dalam teks. Nilai yang terkandung pada hikayat Bayan Budiman, yaitu yang pertama agama. Dibuktikan dengan kalimat kita harus bernasihat jika ada seseorang yang melanggar aturan Allah. Lalu ada nilai moral. Dibuktikan dengan kalimat apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Lalu ada nilai pendidikan. Dibuktikan dengan kalimat, adapun akan hamba, Tuhan adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabuti bulunya. Lalu ada juga nilai estetika. Dibuktikan dengan kalimat, dipinangkan oleh anak saudagar yang kaya, amat el parasnya namanya Bibi Zainab. Lalu teks kedua yaitu cerpen tukang pijat keliling. Nilai yang terkandung pada tukang pijat keliling yang pertama nilai agama. Dibuktikan dengan kalimat, ia selalu mensyukuri mimpi. Walaupun percaya mimpi tak akan merubah apa-apa. Lalu ada nilai sosial, yaitu esoknya, di suatu Jumat yang cerah, Pak Lurah mengumpulkan warganya untuk memindahkan perlengkapan penguburan ke tengah kampung. Lalu ada nilai budaya. Dibuktikan dengan kalimat kami harus menuju ke dukun pijat di kampung sebelah. Tidak ingin merasakan pijatan yang sungguh-sungguh. Lalu ada nilai moral. Selain itu, Darko memiliki sikap yang ramah. Tidak diherankan bila orang-orang kampung akrab dengannya. Lalu ada juga nilai edukasi. Dibuktikan dengan kalimat jangan memanfaatkan kelebihan orang lain untuk melakukan hal yang buruk. Poin kedua, hasil diskusi kami tadi yaitu mengenai unsur kebahasaan yang digunakan. Kedua teks sama-sama memiliki unsur kebahasaan yaitu majas. Namun yang membedakan hikayat Bayan Budiman memiliki unsur kebahasaan yang menggunakan bahasa Melayu. Lalu ditambah ada unsur kebahasaan. Ya sudah selesai, Bu. Ya, baik. Silakan teman-teman kelompok 2 tadi Afla sudah mempresentasikan, nanti tinggal ditambahkan. Tadi Afla sepertinya ada salah ucap, kata apa itu namanya nanti kita diskusikan setelah ini ya. Silakan, sekarang kelompok 2 mempresentasikan. Silakan saya Sintani sebagai perwakilan kelompok 2. Anggota saya ada Rizka Putri Aprilia, ada Nadia Okta Fadila, Sifni Komalasari, ada Rizkia Ramadhani, dan satu lagi ada Sultan Jadi tapi dia tidak bergabung. Baik, saya perwakilan. Dan tadi ada unsur kebahasaan dari Bayan Budiman. Jika ada majas ini, adapun akan hamba Tuhan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabuti bulunya oleh tuannya semua isi saudagar. Kedua ada majas retoris, apakah dicari oleh segala manusia di dunia selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Selain dari majas, saya menambahi itu dalam unsur kebahasaan dari hikayat, yaitu menggunakan bahasa Melayu dan konjungsi. Saya lanjut lagi, kita kebahasaan dari tukang pijat keliling. Juga ada majalah kreatif. Kutipan teksnya ada Darko memang sudah mengetahui segala apa yang terjadi. Yang kedua ada majalah alergi, katanya kini masjid sedang berada di ujung tanduk. Selain majalah, di sini juga menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan kata tema atau tokoh yang fiktif dan naratif. Baik, yang dari saya, atas itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maharani dengan Afla. Silakan sekarang saling menanggapi. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1 ke kelompok 2 atau kelompok 2 ke kelompok 1? Ya, silakan Afla. Yang bagian unsur kebahasaan, bagian majas hiperbola, itu maksudnya gimana sih, Bu? Memang benar-benar nyambung sama teksnya ini? Ini majas dari hikayat atau cerpen? Iya, hikayat atau cerpen? Hikayat aja. Majas hiperbola kutipan teksnya ada pun hamba ini harapan Tuhan. Jika kalau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan, insya Allah di atas kepala hamba menanggungnya. Sebelumnya saya mau jelasin terlebih dahulu apa. Majas hiperbola adalah majas yang digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu. Majas ini bertujuan untuk menekan, memperlihat maupun memberikan kesan yang berlebihan. Mungkin kata saya itu nyambung atau tidak majas hiperbola di kutipan teks tersebut, ya kan? Iya. Menurut saya nyambungnya karena di sini jelas banget tujuan majas hiperbola memperhebat dan mempernekan.
Mungkin yang lain boleh memberikan anggaran tersebut, yang lain kelompok 2. Ya, atau kelompok 2 menambahkan yang tadi sudah didiskusikan bersama Ibu, itu lebih bagus majas hiperbolanya, lebih terlihat. Bisa saya bacakan. Majas hiperbola di kutipan cerpen pijat keliling yaitu kami sempat menganggap dia pengemis yang diurus kitab suci. Ya, yang diutus kitab suci itu berlebihan ya. Ya, karena majas hiperbola ini kesannya melebih-lebihkan sesuatu. Masa pengemis diutus sama kitab suci begitu kan? Bisa dipahami, Afla? Ya, baik. Selanjutnya, silakan kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Saya ada lagi sih. Apa? Tadi Riri menyebutkan majas cuma ada 2 atau 3 ring. Jadi majas alegori, majas hiperbola, sama majas retoris. Oh, baik. Kenapa, Maharani? Enggak Bu, saya cuma ada. Maksudnya terlalu sedikit begitu? Iya. Oh ya, oke, baik. Berarti sekarang Ibu akan meluruskan kesalahpahaman kalian dalam diskusi tadi ya. Karena ada banyak hal yang ingin Ibu sampaikan. Sekarang berarti saatnya setelah kalian presentasi. Jadi kalau majas tidak harus ada banyak majas di dalam sebuah hikayat atau cerpen. Dan tidak harus sama, misalnya di hikayat harus ada 10 majas atau 5 majas, berarti di cerpen juga harus ada 5 majas, tidak harus seperti itu. Majas itu sifatnya opsional. Kalau perlu dimasukkan majas, ya dimasukkan saja. Fungsinya majas itu membuat ceritanya, cerita hikayat atau cerita cerpen ini menjadi lebih menarik, ya, dibandingkan dengan menggunakan kata-kata yang lugas, kata-kata yang jelas dan biasa saja. Jadi kalau menggunakan majas, biasanya cerita akan lebih menarik. Itu penggunaan majas. Kemudian, kita langsung saja bahas ke kaidah kebahasaan yang digunakan pada cerpen dan hikayat ya anak-anak ya. Nah, inilah letak perbedaan kebahasaan pada hikayat dan cerpen. Jadi kalau pada hikayat, terdapat konjungsi, terdapat penggunaan majas, sama seperti cerpen, ada konjungsinya juga dan ada majasnya juga. Namun yang membedakan yaitu kata arkais. Kata arkais ini seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Kansa. Kansa tadi salah ucap, katanya kata artistik ya. Kansa salah ucap, mestinya kan kata arkais. Kata arkais ini yaitu kata yang sudah jarang digunakan pada saat ini. Misalnya, sebermula di negara ajam, tadi kan ada begitu ya. Kemudian ada lagi hatta beberapa lamanya, kan biasanya begitu di dalam sebuah hikayat. Kemudian, tadi kalian sudah menyimak video hikayat Bayan Budiman yang menggunakan bahasa apa anak-anak? Bahasa Melayu. Sedangkan cerpen Tukang Pijat Keliling menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu juga perbedaan dari kebahasaannya ya. Namun perlu diingat anak-anak, tidak semua hikayat berbahasa Melayu. Hikayat ini asalnya dari Arab dan India. Jadi ada hikayat berbahasa Arab, ada hikayat berbahasa India. Namun sekarang yang kita pelajari adalah hikayat yang berbahasa Melayu sebab satu rumpun dengan bahasa Indonesia. Sampai sini bisa dipahami? Ya, baik. Kemudian nilai-nilai yang terkandung pada hikayat dan cerpen. Rata-rata nilai-nilainya sama ya. Hanya satu yang berbeda, kalau di hikayat ada nilai ya, hanya bedanya pada hikayat ada nilai estetika, nilai keindahan. Kemudian ya, ada persamaannya antara hikayat dengan cerpen. Kira-kira apa? Ada yang tahu persamaannya? Hikayat dengan cerpen ini sama-sama teks apa? Pintar. Hikayat dan cerpen ini sama-sama teks narasi fiksi. Baik, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Baik anak-anak, setelah ini kalian akan melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan aplikasi Kahoot. Silakan diketik kahoot.it di browser kalian, kemudian masukkan game pin yang sudah Ibu share screen ini. 60, 13, 9, 16. Baru ada 2 yang masuk. Ayo, yang lainnya. Ya, gunakan nama lengkap ya anak-anak. Oke, kita mulai saja ya anak-anak ya.
Pantesan nilainya besar banget nih. Keren. Ayo Maharani, Rizka, Ririn, Septiani, balas Kansa. Kejar, kejar. Ya, sip. Soal terakhir. Siapa yang ada di peringkat pertama nanti? Ya, karena tadi sudah dapat bocoran sedikit ya, jadi benar semua. Oke. Siapa yang ada di peringkat pertama kita lihat? Ya, selamat Kansa, juara pertama, juara kedua Putri, ketiga Maharani. Baik. Ya baik anak-anak, tadi anak-anak sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Alhamdulillah nilainya beberapa bagus, yang belum bagus berarti harus belajar lagi ya, agar pada evaluasi berikutnya nilainya semakin baik, semakin bagus. Selanjutnya anak-anak, Ibu ingin tahu siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yuk silakan. Nilai yang terkandung dalam hikayat adalah nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai budaya, dan nilai estetika. Ya, baik. Selanjutnya, apalagi? Tadi hikayat sudah, sekarang nilai-nilai yang terkandung pada cerpen. Silakan. Nilai-nilai yang terdapat pada cerpen Tukang Pijat Keliling, yang pertama nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukasi Bu maksudnya. Baik, sudah. Nilai-nilai sudah. Kemudian apalagi yang kita pelajari pada hari ini selain nilai pada hikayat dan cerpen? Unsur kebahasaan Bu. Ya, unsur kebahasaan pada hikayat apa saja? Remaja ini menggunakan bahasa arkais. Ya, baik. Siapa yang bisa menjabarkan lagi kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari pada hari ini di dalam hikayat? Silakan. Untuk kaidah kebahasaan yang di hikayat itu biasanya ada majas, terus ada konjungsi, dan juga ada arkais. Lalu untuk cerpen sendiri, itu semuanya sama, hanya saja kalau di cerpen tidak ada arkais. Majas dan juga konjungsi. Ya, sama-sama menggunakan majas dan konjungsi. Baik, berarti anak-anak sudah memahami apa yang pelajari pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Kemudian Ibu berterima kasih untuk anak-anak yang aktif pada pembelajaran hari ini. Untuk yang belum aktif, mudah-mudahan selanjutnya lebih aktif dan lebih berpartisipasi dalam pembelajaran tatap maya ataupun nanti pada tatap muka di sekolah. Kemudian, Ibu juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian agar tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19 untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Selanjutnya, anak-anak, di pertemuan berikutnya kita akan belajar kembali tentang bagaimana cara memproduksi kembali hikayat yang telah kalian dengar atau kalian saksikan atau kalian sudah baca menjadi sebuah cerpen yang susunannya mirip seperti cerpen Tukang Pijat Keliling yang sudah anak-anak baca tadi. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ririn. Silakan Ririn. Teman-teman di pertemuan kita hari ini, Tuhan berdoa selesai. Baik. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Putri.